Pernahkah kamu sadar, setiap tarikan dan hembusan napasmu ada kasih Allah yang terus menjagamu tanpa henti. Di antara dua napasmu ada kehidupan yang Allah titipkan, ada kasih yang tak pernah berhenti mengalir. Allah tak pernah jauh, bahkan Ia ada di antara dua napasmu, menegur dengan lembut agar kamu selalu ingat. Jangan pernah merasa sendiri, sebab Allah ada di sela-sela napasmu, menyertaimu dalam diam yang paling sunyi. Setiap kamu bernapas, itu bukan kebetulan. Itu tanda Allah masih memberimu kesempatan untuk kembali kepadanya. Antara napas yang masuk dan keluar, ada rahasia besar. Di sanalah Allah menunjukkan kasih-Nya padamu. Allah begitu dekat bukan di langit yang jauh, tapi di antara dua napas yang baru saja kau hirup dan hembuskan. Sadarlah. Setiap kali kamu bernapas, sebenarnya kamu sedang menyebut nama Allah tanpa suara. Jika kamu merasa Allah jauh, coba dengarkan napasmu. Disitulah Dia bersemayam dengan penuh kasih. Sebab Allah tidak hanya hadir dalam doa dan sujudmu, tapi juga di setiap napas yang kau ambil tanpa kau sadari. Ada saat dalam perjalanan hidup manusia, di mana segala hiruk-pikuk dunia perlahan kehilangan maknanya, dan yang tersisa hanyalah keheningan yang terasa begitu dalam, seakan seluruh alam semesta berhenti bernafas untuk menyimak bisikan kecil di dalam dada. Dalam diam itu, manusia mulai menyadari bahwa apa yang selama ini ia sebut sebagai hidupku sesungguhnya bukan miliknya, karena setiap tarikan nafas, setiap detak jantung, dan setiap getar kehidupan hanyalah pinjaman dari Yang Maha Hidup. Ketika mata batin mulai terbuka, ia melihat bahwa semua gerak, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, tidak pernah benar-benar keluar dari kehendak Allah. Bahkan niat yang muncul dalam hati pun hanyalah percikan kecil dari cahaya yang Dia izinkan menyala. Maka di saat itu, manusia mulai merasa asing dengan dirinya sendiri, karena apa yang ia kira sebagai aku, ternyata hanyalah bayangan yang berdiri di bawah cahaya wujudnya. Ia mulai mengerti bahwa semua yang ia kejar, harta, cinta, nama, dan pujian, hanyalah gema kosong yang akan padam ketika napas terakhirnya terhenti. Dalam kesadaran itu, lahirlah rasa tunduk yang sempurna. Bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa tak ada lagi yang bisa dilawan selain diri sendiri. Ia mulai memahami makna dari tauhid, bukan sekadar kalimat yang diucap dengan lisan, melainkan keadaan jiwa yang lenyap dalam kehadirannya. Dan di titik itu, kata La ilaha illallah tidak lagi terdengar seperti kalimat biasa, melainkan seperti degupan hati yang berdentum di seluruh tubuh, memecah lapisan-lapisan keakuan yang selama ini menutupi cahaya. Setiap kali ia menarik nafas, seolah ia sedang mendengar panggilan lembut dari alam yang berbisik, "Hiduplah karena aku, bukan karena dirimu." Dan setiap kali ia menghembuskan nafas, ia seperti mengembalikan semua rasa kepemilikan yang palsu kepada pemilik sejatinya, yaitu Allah. Maka hidupnya menjadi lebih ringan, langkahnya lebih tenang, karena ia sudah tidak lagi berjalan dengan keinginan, tetapi dengan kesadaran. Ia mulai memahami bahwa seluruh alam ini hanyalah cermin yang memantulkan wajahnya, dan dirinya hanyalah satu titik kecil dari cahaya tak berujung itu. Ia berhenti mencari Allah di luar, sebab ia menemukannya di setiap gerak kehidupan, pada desiran angin, pada detak jantung, pada setiap helaan nafas yang datang tanpa diminta. Kini ia tahu bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak yang dimiliki, tapi seberapa dalam seseorang mengenali zat yang menghidupkan. Dan dalam kedalaman itu, manusia akan memahami bahwa ketika segala sesuatu hilang, yang tersisa hanyalah Dia. Maka ia pun menunduk dalam diam, memejamkan mata dan membiarkan dirinya larut dalam kesadaran yang paling halus bahwa semua ini bukan tentang aku yang hidup, melainkan tentang Allah yang terus menghidupkan. Dan di sanalah, di antara dua nafas yang datang dan pergi, ia menemukan rahasia tertinggi tauhid, ketika tidak ada lagi pemisah antara yang bernapas dan yang memberi kehidupan, karena keduanya telah menyatu dalam kesadaran yang satu, kehadiran Allah di dalam setiap hembusan diri. Ketika seorang hamba mulai menyadari bahwa nafasnya bukan sekadar gerak biologis, melainkan rahmat yang terus mengalir dari sumber kehidupan, maka setiap tarikan dan hembusannya menjadi zikir tanpa suara yang senantiasa mengingatkan dirinya pada Allah.
Ia mulai memahami bahwa selama ini tubuhnya telah berzikir tanpa henti, bahkan ketika lisannya diam, karena setiap molekul udara yang masuk ke paru-parunya membawa pesan rahasia dari alam, "Engkau hidup karena aku." Dalam kesadaran itu, nafas tidak lagi dianggap hal biasa, melainkan jembatan halus antara dunia fana dan keabadian, antara diri dan Dia. Setiap tarikan nafas adalah izin dari Allah untuk melanjutkan kehidupan, dan setiap hembusannya adalah penyerahan kembali kepada kehendak-Nya. Maka orang yang benar-benar arif tidak pernah bernafas tanpa kesadaran, karena ia tahu di setiap nafas ada jejak cinta dari Rabb-Nya. Ia mendengar dalam diam bahwa bahkan udara yang ia hirup mengandung tasbih, sebagaimana Allah berfirman, "Tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, hanya saja kamu tidak mengerti tasbih mereka." Maka ketika ia menarik nafas, hatinya mengucap hu, dan ketika ia menghembuskannya, ia mengucap Allah, hingga seluruh hidupnya menjadi zikir yang mengalir tanpa terputus. Ia tidak lagi memisahkan antara zikir dan kehidupan, karena bagi dirinya hidup adalah zikir itu sendiri. Bahkan ketika ia berbicara, berjalan, bekerja, atau diam, semuanya adalah pergerakan dari satu kehendak yang sama, yaitu kehendak Allah. Dalam kesadaran itu, dunia tidak lagi tampak terpisah dari Tuhan. Setiap pohon yang bergoyang, setiap ombak yang berlari ke pantai, setiap bayi yang menangis, semuanya memujinya dengan caranya masing-masing. Ia pun menangis dalam diam, bukan karena sedih, tapi karena takjub melihat betapa lembutnya Allah hadir dalam hal-hal yang paling kecil sekalipun. Ia mulai memahami makna dari ihsan, beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Karena kini ia benar-benar merasakan pengawasan itu dalam setiap denyut nafas. Dan semakin dalam ia menyadari hal itu, semakin ia kehilangan rasa memiliki terhadap dirinya sendiri. Sebab bagaimana mungkin sesuatu yang dicipta mengklaim kepemilikan atas apa yang hanya dipinjamkannya? Maka ia pun bernafas dalam kesadaran, makan dalam syukur, tidur dalam pasrah, dan bangun dalam zikir. Karena seluruh waktunya telah menjadi ibadah tanpa bentuk. Ia mengerti bahwa orang yang lalai bukanlah orang yang tidak berzikir dengan lisan, melainkan orang yang tidak sadar bahwa hidupnya sendiri adalah zikir. Maka sejak saat itu, ia tidak lagi mengejar keajaiban, karena baginya keajaiban terbesar adalah bisa bernafas satu kali lagi dengan kesadaran penuh akan Allah. Dan di titik itu, hidupnya berubah menjadi perjalanan sunyi, perjalanan menuju Allah melalui setiap hembusan nafas, yang mengantarnya pada pengalaman spiritual tertinggi, hidup dalam zikir yang tanpa putus hingga ia tidak lagi bernafas tentang Allah, tetapi bersama Allah. Pada suatu titik perjalanan ruhani, seorang hamba akan menyadari bahwa tidak ada lagi ruang bagi aku untuk berdiri di hadapan kemahaan Allah, sebab kehadiran ego adalah dinding terakhir yang memisahkan seorang pencinta dari kekasihnya. Disinilah dimulai pengalaman spiritual yang disebut oleh para arifin sebagai fana, yakni lenyapnya kesadaran diri dalam samudra keberadaan Allah yang tiada batas. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat dari segalanya, melainkan hanya sebagai cermin yang memantulkan cahaya Tuhan. Dan ketika cermin itu terlalu jernih, yang tampak hanyalah wajahnya semata. Segala kebanggaan yang dulu ia pelihara tentang amal, ibadah, ilmu, dan status, kini runtuh satu persatu, karena ia sadar tidak ada satu pun dari itu yang benar-benar miliknya. Ia menangis, bukan karena kehilangan, tetapi karena menemukan kenyataan bahwa selama ini yang ia cari ternyata adalah Dia yang sejak awal sudah selalu hadir di dalam dirinya. Ia mulai paham bahwa setiap rasa cinta, setiap keindahan, setiap kebaikan yang ia rasakan selama hidup ini, semuanya hanyalah bayangan dari satu sumber cinta yang hakiki. Maka hilanglah keakuan, hancurlah rasa ingin memiliki, lenyaplah ambisi untuk dikenal, karena yang tersisa hanyalah keinginan untuk terus tenggelam dalam lautan kehadiran Allah. Di saat seperti itu, ia tak lagi bisa berkata, "Aku berzikir kepada Allah,"
Sebab yang berzikir bukan dirinya, melainkan Allah yang berzikir melalui dirinya. Ia tidak lagi bisa berkata, "Aku mencintai Allah," karena ia sadar bahwa cintanya hanyalah pantulan kecil dari cinta Allah kepadanya. Ia hidup, tapi bukan dengan dirinya. Ia berjalan, tapi bukan dengan kekuatannya. Ia berbicara, tapi bukan dengan lisannya. Semuanya hanyalah aliran dari satu daya yang maha hidup, yaitu Allah. Maka orang-orang pun mungkin melihatnya tenang, lembut, dan diam. Padahal di dalam dirinya ada samudra yang bergolak oleh kerinduan untuk terus menyatu dengan Sang Pencipta. Ia menatap dunia bukan dengan mata yang sama seperti dulu, sebab kini setiap pandangan adalah tafakur. Setiap wajah yang ia lihat adalah ayat. Setiap kejadian adalah pesan. Ia tidak lagi menilai sesuatu sebagai baik atau buruk, karena semuanya kini ia pandang berasal dari kehendak Allah dan tidak ada kehendaknya yang sia-sia. Dalam keheningan itu, ia mendengar bisikan halus dalam jiwanya. "Kau tidak lagi sendiri karena aku yang menjadi penglihatanmu, pendengaranmu, dan hatimu." Maka ia pun memahami makna sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dalam hadis Qudsi. "Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah hingga aku mencintainya. Dan apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, dan tangannya yang ia gunakan untuk memegang. Kini setiap langkahnya adalah langkah cinta, setiap diamnya adalah ibadah, setiap geraknya adalah tasbih yang tidak terucap. Ia telah sampai pada keadaan di mana tidak ada lagi yang disebut aku, sebab yang tersisa hanyalah Dia, wujud tunggal yang meliputi segala yang ada. Dan dalam fana itu, ia tidak lenyap untuk hilang, melainkan lenyap untuk ditemukan kembali, bukan sebagai aku yang terpisah dari Allah, tapi sebagai aku yang sadar bahwa tiada yang selain Allah. Ketika seorang hamba mulai merasakan bahwa setiap hembusan nafasnya adalah bentuk kasih sayang Allah yang halus, maka ia pun mulai hidup dalam kesadaran cinta yang terus berdenyut tanpa henti di dalam dirinya. Ia memahami bahwa cinta bukan hanya perasaan yang muncul dari hati manusia, melainkan energi ilahi yang mengalir dari sumber keberadaan, menembus seluruh makhluk, dan menghidupkan alam semesta. Maka setiap kali ia menarik nafas, ia merasakan seolah Allah sedang menafkahkan rahmat-Nya ke dalam dirinya, dan setiap kali ia menghembuskannya, ia sedang mengembalikan cinta itu kepada dunia di sekitarnya. Ia mulai sadar bahwa hakikat cinta bukanlah memiliki, melainkan memberi, sebagaimana Allah mencintai bukan karena Dia butuh, tapi karena Dia Maha Pemurah. Dalam kesadaran itu, nafas menjadi jembatan antara dirinya dan Allah. Setiap udara yang masuk membawa pesan kasih, dan setiap udara yang keluar menjadi bentuk syukur. Ia tidak lagi melihat cinta sebagai hal duniawi yang lahir dari keinginan, tetapi sebagai cahaya yang memancar dari Zat yang Maha Pengasih, yang hadir dalam segala bentuk kehidupan. Ia memandang bunga yang mekar dan melihat cinta Allah sedang menampakkan wajahnya di antara kelopak. Ia mendengar suara hujan dan merasa Allah sedang berbicara lembut melalui rintiknya. Maka hidupnya berubah menjadi persembahan yang sunyi, sebuah ibadah tanpa bentuk, di mana setiap perbuatannya menjadi ekspresi dari cinta yang ia rasakan kepada Sang Pencipta. Ketika ia menolong sesama, bukan karena ingin pahala, melainkan karena ia melihat Allah di dalam setiap wajah yang meminta tolong. Ketika ia memaafkan, bukan karena lemah, melainkan karena ia memahami bahwa memberi ampunan adalah sifat Allah yang sedang bekerja melalui dirinya. Ia pun mulai merasakan keindahan dalam setiap perpisahan, karena ia tahu tak ada yang benar-benar pergi. Semuanya hanya kembali kepada sumber cinta yang sama. Maka tak ada lagi kebencian, karena yang ada hanyalah ketidaktahuan terhadap cinta Allah yang tersembunyi di balik setiap peristiwa. Ia menatap dirinya di cermin dan tidak lagi berkata, "Aku mencintai Allah," tapi berbisik lirih, "Cinta ini bukan dariku, tapi darimu, yang meminjamkan rasa agar aku mengenalmu." Dalam keadaan seperti itu, dunia tampak berbeda. Yang dulu terlihat sebagai ujian kini menjadi pelukan. Yang dulu terasa berat kini menjadi jalan pulang. Cinta menghapus jarak antara hamba dan Tuhannya, bukan karena mereka menyatu dalam wujud, tetapi karena hati si hamba
telah larut dalam lautan kasih yang tidak bertepi. Ia mengerti bahwa mencintai Allah bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi melihat dunia dengan pandangan yang dipenuhi cahaya cintanya. Setiap napasnya kini menjadi doa, setiap pandangannya menjadi zikir, dan setiap senyumnya menjadi sedekah cinta dari langit. Maka hidupnya menjadi ibadah yang penuh rasa, bukan karena aturan, tapi karena kerinduan untuk terus merasakan kehadirannya di dalam dirinya. Dan di puncak rasa itu, ia pun berbisik dalam diam, "Ya Allah, Engkaulah cinta yang bernafas dalam diriku. Engkaulah hidup yang mengalir dalam nafasku. Engkaulah sebab dari setiap gerak yang kusebut sebagai aku." Di puncak keheningan itu, seorang hamba mulai menyadari bahwa dirinya hanyalah bayangan dari cahaya yang lebih besar, dan bahwa setiap denyut jantung, setiap nafas, dan setiap detak waktu yang ia alami adalah bagian dari irama ilahi yang sedang menari di dalam semesta. Ia tak lagi mencari Allah di luar dirinya, karena ia telah menemukannya di dalam keheningan jiwanya sendiri, tempat di mana tidak ada kata selain zikir yang tak terucap. Nafas yang dulu ia anggap miliknya kini menjadi saksi bahwa tiada yang hidup kecuali Allah. Udara yang keluar dan masuk bukan lagi sekadar proses biologis, melainkan tanda kehidupan yang berasal dari sumber abadi. Dalam kesadaran itu, ia berhenti menyebut dirinya "aku", sebab setiap kali ia mengucapkannya, yang ia dengar hanyalah gema lembut yang menjawab, "Tidak ada aku selain aku." Ia merasa seluruh tubuhnya menjadi masjid, setiap langkahnya menjadi sujud, dan setiap diamnya menjadi tasbih. Ia tidak lagi memaksa dunia untuk sesuai dengan keinginannya, karena ia telah larut dalam kehendak Allah yang lebih indah dari semua rencana manusia. Dalam pandangan matanya, setiap makhluk tampak seperti ayat yang bergerak. Setiap peristiwa seperti surat cinta dari Tuhan yang sedang mengajarinya makna sabar dan ridha. Ia tidak lagi memandang kesedihan sebagai beban, tetapi sebagai cara Allah mengetuk hatinya agar lebih dalam mengenal cintanya. Maka ia hidup dalam keadaan yang sulit dijelaskan, di luar kata, di luar logika. Hanya ada rasa yang lembut mengalir seperti cahaya yang menembus dada. Ia tidak lagi takut mati, karena ia tahu bahwa kematian hanyalah pintu menuju kehadiran yang lebih nyata bersama kekasih abadi. Ia tidak lagi resah terhadap masa depan, karena ia hidup dalam saat ini, saat di mana Allah bernafas di dalam dirinya, saat di mana waktu berhenti, dan yang tersisa hanyalah kesadaran akan Dia. Dalam keadaan itu, seluruh pencarian berakhir, bukan karena ia menemukan sesuatu, tetapi karena ia menyadari bahwa sejak awal yang ia cari telah ada di dalam dirinya sendiri. Ia pun tersenyum dalam diam, menatap langit yang luas, lalu menunduk dengan penuh takzim, seolah berkata, "Aku bukan siapa-siapa, kecuali Engkau yang berkenan hidup melalui diriku." Saat itu segala perbedaan antara hamba dan Tuhan lenyap dalam lautan makna tauhid yang sejati, bukan dalam wujud, tetapi dalam rasa yang murni, bahwa tiada daya, tiada kekuatan, tiada kehidupan, melainkan semua berasal dan kembali kepada Allah. Ia tidak lagi berdoa untuk sesuatu karena seluruh hidupnya telah menjadi doa yang berjalan. Ia tidak lagi meminta tanda karena setiap hembusan angin telah cukup baginya sebagai jawaban dari cinta. Dan dalam kesunyian itu, ketika nafas terakhir dihembuskan, ia tahu, bukan ia yang bernafas, tapi Allah yang sedang bernafas melalui dirinya, untuk kembali kepada dirinya sendiri dengan penuh kasih. Dan pada akhirnya, ketika seluruh kata telah habis, ketika semua doa telah berubah menjadi diam, kita hanya punya satu hal yang tersisa, kesadaran bahwa kita tidak pernah sendiri. Allah tidak pernah jauh. Dia tidak menunggu di surga untuk ditemui nanti. Dia hidup di setiap nafas yang keluar masuk dari dada kita sekarang. Setiap kali engkau bernafas dengan sadar, ingatlah, itu bukan sekadar udara yang mengisi paru-parumu. Itu adalah kasih sayang Allah yang menghidupkanmu. Setiap kali engkau sedih, kecewa, atau tersesat dalam gelapnya dunia, ingatlah, cukup kembalilah ke dalam dirimu. Karena di sanalah Allah sedang menunggu, dengan lembut tanpa menghakimi, hanya ingin engkau kembali pulang. Maka bernafaslah perlahan, sebut namanya di dalam hati tanpa suara. Rasakan bahwa setiap hembusan adalah Dia,
dan setiap tarikan adalah Allah, sumber segala kehidupan. Biarkan kesadaran itu menenangkan batinmu, menyucikan hatimu, dan menuntun langkahmu untuk hidup dalam zikir yang terus bernafas. Ya Allah, jika selama ini kami terlalu sibuk mencari-Mu di luar, ampunilah kami. Bimbinglah kami agar mengenal-Mu di dalam diri, agar setiap nafas kami menjadi zikir, setiap langkah kami menjadi ibadah, dan setiap hidup kami menjadi cermin dari cinta-Mu. Ya Allah, jadikan kami hamba yang sadar, yang tidak lagi hidup dalam aku, tetapi hidup dalam Engkau. Karena sesungguhnya Engkaulah kehidupan itu sendiri. Semoga hati kita selalu diberi ketenangan. Semoga setiap nafas kita menjadi saksi bahwa kita pernah mengenal cinta yang paling sejati, cinta kepada Allah. Dan semoga video ini menjadi pengingat lembut bahwa tauhid tertinggi bukan tentang memahami, tetapi tentang menyatu dalam kesadaran bahwa tiada yang hidup melainkan Allah semata. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi jalan kecil bagi hatimu untuk menemukannya kembali di dalam dirimu sendiri.